Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Akhirnya Santi sekarang syuting di Gianyar, Bali. Tepatnya di mana ini? Di Jabapura Pusat, Desa Adat Bona, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Astungkara, channel Santi Dharma Chandra diundang untuk penampilan Sang Hyang Dedari dan Sang Jaran, pokoknya seperti itulah. Jadi nanti untuk keseruannya dan peran dari seni terus berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat itu apa sih? Nanti kita bisa wawancara dengan narasumber yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton channel Santi Dharma Chandra. Semoga bermanfaat bagi umat sedharma dan kita belajar bareng arti seni, agama, budaya Santi Dharma Chandra. Terima kasih. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Solo, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Namun Santi kemarin masih banyak vlog atau konten YouTube, stok video yang ada di Bali. Jadi Santi mau selesaikan untuk segera tayang karena memang saat ini Santi di Solo, terus lanjut balik ke Jakarta. Untuk balik ke Balinya kapan belum tahu ya. Semoga ada jalan hal baik untuk Santi bisa kembali ke Bali. Nah, Santi mau cerita nih, kemarin itu kan Santi sempat diundang tuh sama YouTuber-YouTuber yang ada di Bali, khususnya untuk bergerak di seni budaya dan agama. Waktu itu kan Santi sama Pak Yan dari Dewata Channel atau mana lah gitu kan. Nanti ya acara di mana ya? Di Gianyar seperti itu kan. Pokoknya nanti untuk jelasnya desanya nanti bisa didetail di video selanjutnya kan. Maklum Santi masih belum hafal untuk nama desa atau adat di Bali kan. Terus oh ya boleh Pak, itu ada tarian Sang Dedari sama Sang Hyang Jaran. Nah, Astungkara Santi bisa datang ke sana. Memang pas untuk yang penampilannya para penarinya itu yang dari Sang Hyang Dedari itu anak-anak gitu kan. Anak-anak, terus ada ibu-ibu juga, terus ada tari kecaknya juga. Terus ada ada anomainya kalau nggak salah. Itu pokoknya seru banget deh. Nanti Santi lampirkan untuk video-video yang tampil di acara Gianyar kemarin. Nah, Santi tuh langsung berpikir, apakah dengan seni, dengan budaya itu kita bisa mampu mengatasi radikalisme yang ada di Indonesia? Karena radikalisme itu kan paham yang memang sudah dilarang oleh negara ini kan. Cuma memang masih kita nggak pungkiri memang hal-hal tersebut itu masih ada bibit-bibit radikalisme atau apa gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih cara kita kayak menghilangkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal radikalisme itu di negara tercinta ini? Kita bisa belajar dari Gianyar Bali. Nah, contohnya dengan seni, dengan budaya. Jadi Santi itu pernah diskusi waktu itu masih pilihan calon gubernur, ada salah satu kandidat di calon gubernur waktu itu kan ada calon kandidatnya itu ada Pak Anies, Pak Ahok, terus ada AHY ya waktu itu. Pokoknya Santi diundang dalam seminar itu. Terus Santi bilang seperti ini, Pak, bagaimana sih kita membangun karakter anak-anak muda Jakarta agar maksudnya lebih positif atau lebih bagus. Kita bisa itu mencontoh Bali gitu kan. Kalau di Bali itu kan ada ada banjarnya, ada adatnya, dan itu terkoordinir. Misal kalau lagi latihan musik, terus ada latihan tari-tarian. Nah, energi anak-anak muda itu kan sangat kuat banget, sangat strong banget. Jadi itu disalurkan ke hal-hal yang positif seperti itu kan. Jadi hal tersebut kita itu bisa mencontoh dari Bali, bahwasanya disosialisasikan di seluruh Indonesia. Bukan berarti harus mencontoh budaya Bali, enggak, tapi mereka dengan cara mereka itu kuat gitu loh, persaudaraannya ada kayak Banjar adatnya, kegiatannya itu ada terus gitu kan. Jadi setiap atau RT RW, misal di Jakarta kita galakkan tari-tarian Betawi atau lenong atau terus kalau di Jawa ada jaranan atau kayak hal-hal yang yang memang memberikan nilai-nilai yang positif dan mengangkat seni budaya di setiap daerah itu. Jadi misal kalau di daerah mana di Sulawesi dengan ciri khas masing-masing. Jadi kayak kegiatan-kegiatan itu tuh
disosialisasikan dengan tingkatan dari RT RW atau dari kegiatan Karang Taruna atau kegiatan senam bersama atau pulang sekolah ada perpustakaan bersama. Itu memang harus benar-benar dirapikan dari jajaran yang paling bawah. Jadi itu bagaimana kita agar mencegah anak-anak Indonesia tidak terkontaminasi oleh paham-paham yang tidak baik. Sebenarnya mungkin di vlog atau YouTube aku yang dulu banget itu kan pernah kan Santi bagaimana perjalanan hidupnya, tentang dulu yang sempat di ruang lingkup hal-hal seperti itu. Karena Santi itu belajar gitu loh dari mereka itu kan. Makanya Santi itu dulu kan sempat aktif pas waktu muslim itu kan sempat aktif di kegiatan ya seperti itu. Akhirnya karena sekarang Santi sempat sering posting kegiatan keagamaan Hindu, terus kegiatan seni budaya, mereka itu sampai bilang gini kan, manggilnya Santi itu tetap kayak Umi gitu kan, karena Santi dulu sempat aktif. Umi, kira-kira kalau aku ke pura boleh nggak digituin kan? Terus aku bilang, oh nggak apa-apa Umi, aku bilang gitu, ke pura aja, aku bilang gitu kan. Meskipun di wantilanya atau di luarnya, tapi kalau lagi menstruasi nggak boleh masuk ya. Nah, mereka tuh sebenarnya itu pengen tahu gitu loh, pengen lebih mengenal. Nah, kita sebagai pelaku media sosial itu mengenalkan ke mereka bagaimana sih tentang adat budaya yang baik. Nggak perlu lah kita melakukan kayak perdebatan yang perdebatan yang tidak ada hasilnya seperti itu kan, kayak ini paling benar sendiri, enggak seperti itu. Jadi kita harus bagaimanapun kita harus merangkul mereka, karena itu kan mereka juga sama-sama anak negeri ya yang mungkin tapi beda pemahaman. Bagaimana kita tetap acuan kita yaitu Pancasila seperti itu kan. Nah terus jadi kita bisa sosialisasikan tentang seni, budaya, terus atau apapun itu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan sampai tingkat mungkin ibu-ibu rumah tangga. Itu tetap aja kita harus tetap memberikan sosialisasi itu, meskipun dalam luang lingkup hal yang kecil aja, dari desa atau dari dari lingkungan sekolah atau kita nggak boleh lelah sebagai sebagai konten kreator juga, atau juga disupport dengan para pemerintah dari tingkatan desa sampai tingkatan nasional seperti itu. Intinya kita gotong royong lah, kerjasama bagaimana menjaga negara ini seperti itu kan. Nah terus kegiatan seni adat budaya, oh ya, nah dengan cara-cara seperti itu, dengan anak muda atau siapapun, setiap manusia itu kan butuh penyaluran kreativitas dan lain-lain gitu kan. Jangan sampai kreativitas itu salah, dengan pemahaman yang salah itu yang ada nanti berabe gitu loh kalau bahasa Jakartanya. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan wadah buat mereka agar mereka tetap berkreativitas, berseni, berpikir, punya tempat ruang diskusi dengan hal-hal yang positif. Diberikan ya perpustakaan lah setiap RT atau RW, atau perpustakaan digital, bagaimana diajarin ngevlog YouTube, atau kita apapun lah itu yang hobi masak ya, kita bisa disalurkan sesuai bakat-bakatnya, itu pasti bisa menjadi negara Indonesia yang luar biasa. Nah Santi mau cerita nih, Santi tuh di WhatsApp ini biasanya tuh story memang penontonnya cukup banyak. Nah memang Santi nggak mungkiri ada penonton itu teman dari ya mungkin kalau dibilang itu dari, lucu sih Santi cerita, dari anak FPI ya kan. Baik, dia baik kalau nyapa sama Santi, Kak Santi gitu kan, Om Swastiastu gitu kan. Maksudnya dia itu masih, karena lihat konten-kontennya Santi gitu kan, dia itu masih mau belajar gitu loh akan hal itu. Santi nggak juru untuk memperkenalkan agama Hindu, enggak, tapi Santi kayak ada acara apa atau kegiatan apa, Santi kan selalu post, selalu aktif. Itu gunanya orang mau melihat orang mau melihat ya terserah suka atau nggak suka gitu kan, tapi bagaimanapun Santi tetap menampilkan itu terus sampai continue. Nah terus akhirnya di Hindu itu, di Bali tuh tanya-tanya tentang dupa. Oh iya memang kita kalau setiap sembahyang itu memang untuk dupa Kak, aku bilang kayak gitu kan. Apalagi itu bagus untuk aromaterapi kita, jadi itu lebih menenangkan gitu kan. Bukan itu untuk hal yang mistis atau enggak, tapi itu kan lebih kalau orang
Aku kalau lagi stres banget gitu kan, aku nyalain dupa, oh aromaterapinya itu lebih menenangkan. Santi menjelaskan hal-hal simpel aja seperti itu agar mereka mengerti. Oh ya kak, di muslim itu ada buhur atau apalah sebutannya. Oh ya memang itu sama, memang mungkin produknya aja namanya berbeda. Nggak apa-apa kalau kakak mau nanti apa aku kirimin dari Bali. Akhirnya aku ngirimin tuh dupa ke anak tersebut dari ke Tangerang. Terus aku kirimin gelang tridatu pas anaknya lahiran, maksudnya ciri khas yang apa ya, yang biasanya saya pakai kan jatuh deh. Nah gini lah kalau ngevlog. Oke, lanjut lagi. Nah akhirnya Santi kirimin akan hal itu, dia ucapkan terima kasih kak, aku subscribe lo YouTube kakak. Nah dari situ kan mereka itu mau belajar, jadi kita nggak bisa kalau berdebat mereka posting apa itu aku biarkan juga. Aku nggak mau berdebat mereka, oh lu salah, lu ini, nggak bisa seperti itu. Kalau karena mungkin Santi ini udah ibu-ibu ya, jadi menganggap mereka itu seperti anak-anak gitu loh. Jadi kalau kita semakin kerasin mereka itu makin menjadi-jadi. Jadi pendekatannya oh ya dengan diskusi yang baik seperti itu kan. Terus ada lagi dari anak Bogor, dia juga belajar, namanya siapa ya, si Putra atau siapa lah, aku lupa itu. Nah dia tuh selalu komen kalau aku pakai kebaya atau apa, kak ternyata kalau perempuan pakai kebaya cantik ya kak. Oh iya Putra, aku bilang, emang kamu nggak kegiatan agama kamu kayak kegiatan apa ya kegiatan agama dia lah, aku nggak nyebutin. Terus aku bilang gitu kan, oh iya enggak kak, udah enggak. Kenapa, aku bilang itu, karena mungkin ada kesibukan lain. Terus kak nanti kalau aku apa ada uang aku mau ke Bali ya. Iya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan, liburan aja ke sana. Terus ternyata kalau cowok pakai apa itu namanya udeng atau pakai baju adat itu ganteng ya. Iyalah kamu nanti lebih ganteng kalau pakai itu. Jadi Santi bisa membesarkan jiwanya dia, atau mungkin kepercayaan diri dia bahwasanya kalau kita memakai baju adat atau apapun itu lebih lebih apa ya, lebih berwibawa, lebih lebih apa ya, lebih menunjukkan bahwa saya ini anak Indonesia loh, kayak gitu loh. Jadi itu sih yang sementara Santi kayak sosialisasikan ke teman-teman Santi, khususnya yang generasi muda. Nah kemarin tuh kan banyak, Santi sempat diskusi sama Pak Gusti yang dari Gianyar. Pak ini bisa nggak sih kalau untuk seni budaya itu bisa apa ya, memberikan atau menyadarkan mereka dari paham radikal untuk bisa mencintai adat dan budaya Nusantara. Ternyata itu bisa, nanti setelah ini Santi bisa lampirkan videonya, diskusi dengan Pak Gusti seperti itu. Jadi bagaimanapun kan kita di era digital itu kan, apalagi di media sosial, bukan gempuran ya, dari budaya luar untuk masuk ke Indonesia itu cukup gampang, apalagi lewat handphone atau apa. Jangan sampai nilai-nilai kita untuk mencintai negeri sendiri itu dianggap aneh. Mereka lebih membanggakan lebih membanggakan adat budaya luar negeri yang memang sejatinya bukan jati diri kita. Karena kita bagaimanapun kan, balik lagi kan, kita harus ingat leluhur kita siapa, leluhur kita asal usulnya dari mana, kita menjaga tradisi kita. Kalau memang bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang diharapkan? Masa orang negara luar yang harus lebih getol belajar di adat budaya ini. Karena kemarin kan sempat rame viral di Bali yang kayak bule-bule jadi inilah, pekerja inilah, kan sempat ramai banget itu di berita-berita imigrasi. Ya jangan sampai, karena kita bagaimanapun kita yang punya daerah Nusantara ini ya kita harus menjaga gitu kan. Jadi bagaimana kita harus tetap tetap ingat tentang leluhur Nusantara ini. Mungkin Santi itu sih dari kacamata kacamata Santi di milenial seperti itu kan. Jadi kita harus sosialisasi, kurangi permusuhan, kurangi perdebatan. Ketika pun kita ada pemahaman-pemahaman yang salah dari mereka, oh lu salah gini-gini, kita coba lebih merangkul, kita coba lebih lebih
lebih berbesar jiwa gitu loh. Jadi kita nggak menodai media sosial dengan perdebatan-perdebatan yang kotor, karena kan anak-anak SD pun juga membaca media sosial kita, membaca bagaimana perdebatan kita atau membaca perilaku kita di media sosial, dan itu yang kita contohkan ke mereka. Kita mau mencontohkan hal baik atau hal buruk seperti itu kan. Jadi jangan malu lah kalau kita mungkin kalau di Bali pakai baju adat itu hal yang biasa ya, kalau mau ke Indomaret kayak atau ke Alfa atau ke toko-toko atau ke mall kan. Tapi kalau di Jakarta atau kemana pakai baju adat aja kayak dilihatin, aduh ini dari mana nih, kayak gitu kan. Jadi nggak perlu malu kita kalau pakai baju adat dari daerah masing-masing, itu tetap cantik, tetap tetap ganteng lah, dan itu kita memperkenalkan kita ke masyarakat bahwasanya ya ini pakaian kita sehari-hari seperti ini juga nggak apa-apa, tetap tetap bagus kok seperti itu, dan itu tetap malah berwibawa banget seperti itu. Nah itu tadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi pendekatan secara persuasif, intinya kita buka ruang diskusi, bukan diskusi yang harus adu otot, adu argumen, terus sakit ujung-ujungnya menghina, ujung-ujungnya nanti saling lapor polisi, kasihan kok polisinya, aku bilang kayak gitu kan. Nanti apa ngurusin hal-hal ginian, karena kita butuh pendewasaan, kita butuh ruang, apalagi anak muda lagi semangat-semangatnya ideologi lah atau semangat-semangatnya belajar lah, kita harus dikasih ruang untuk tetap tetap pada jalurnya seperti itu. Jadi stop untuk kita merasa eh, apa merasa paling superior kayak gitu nggak, bukan zamannya lagi. Jadi semoga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan masyarakat, bahwasanya perdamaian terjadi itu kalau kita saling mengasihi, saling mengerti, saling memahami, dan tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik, karena sesuatu hal jika dilandasi kebencian itu tidak ada yang namanya kedamaian. Jadi mungkin dari sini generasi muda nanti lebih sering, lebih getol untuk acara adat budayanya, acara olahraganya, acara kreativitasnya, sehingga 5 tahun ke depan kita juga bisa mencetak generasi-generasi unggul untuk calon pemimpin negara ini seperti itu. Baiklah, ini Santi lagi syuting di Solo, tepatnya di rumahnya Pak Mangkujito, karena Santi kegiatan sama Ratu Resi Agung. Ini persiapan buat nyepi. Cuma ini nanti Santi tampilkan setelah acara nyepi ya untuk YouTube Santi, karena stok video Santi yang di Lombok masih ada, di Bali juga masih ada. Jadi nanti Santi tetap tayang untuk di YouTube-nya. Semoga kreativitas kita tidak tidak hilang seperti itu kan. Oh ya, nambah lagi satu. Terus kemarin tuh ada anak Karangasem, dia memang subscriber YouTube Santi juga. Uh, Kak, aku pengen ngonten YouTube tentang agama Hindu, tapi aku nggak punya editornya. Nah, kita bisa saling kolaborasi. Nanti uh, teman-teman yang bisa edit video, nanti mungkin dia ada di bidang yang dia jago ngevlog nih, jago ngerekam kamera atau apa kan. Nah, mungkin ada yang jago seperti jadi presenter. Terus ada jago yang edit video, karena skill itu kan kita nggak bisa gabungkan. Nanti bisa Santi kenalin, oh ya nanti edit videonya mungkin yang sederhana seperti ini ke ini ke ini ke ini, nanti Santi kenalin. Jadi kalian bisa kolaborasi. Karena semakin banyak, Santi nggak pernah anggap orang untuk saingan atau apapun, nggak pernah, karena kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kita semakin banyak konten yang bagus, edukasi yang bagus, itu makin baik, ya kan. Terus aku bilang gini, kamu nggak perlu malu untuk konten tentang agama Hindu atau tentang adat budaya. Dimulai mungkin kamu kegiatan pagi, ngevlog pagi nih, aku lagi bersih-bersih Merajan, disapu. Oh ya Merajan itu ada ini fungsinya ini, atau rong telu itu apa. Nah hal-hal seperti itu, oh ternyata nanti ada canang seperti ini, artinya tuh apa, hal-hal sepele aja, nyalain dupa atau apa. Nanti itu pasti kita lebih semangat. Nah lanjut lagi di Pura Desa. Oh ya Pak, nanti diskusi aja sama Pak Mangkunya yang ada di situ. Jadi Pak ini sejarahnya seperti apa. Nanti kamu sosialisasikan dari ke desa kamu dulu. Barulah nanti kan kita viewers lebih banyak, bisa mendunia atau apa. Nggak apa-apa, itu semakin kreativitas semakin banyak. Jadi kita tidak boleh menghentikan langkah orang hanya karena takut saingan. Tidak ada saingan. Kalau kita sudah mempercayai sebuah karma, kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita mempunyai jalur hidup masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya saingan, nggak ada, karena Tuhan itu maha adil untuk membagi rezeki ke kita. Semakin kita mempersempit langkah, semakin kita iri hati, semakin dengki, menganggap orang saingan, menganggap orang sinis hati, itu makin memperumit, memperkecil
alur rezeki kita. Tapi kalau kita semakin membuka jalan, memberikan ilmu atau tidak pelit akan hal apapun, ya kebaikan itu akan datang di segala penjuru arah. Baiklah, buat generasi muda atau siapapun, setiap generasi, setiap orang itu adalah generasi muda. Usia itu hanyalah angka. Ketika kita berpikir revolusioner ke depan, kita memikirkan masa depan, tidak berkutik di masa lalu, itulah yang disebut dengan generasi muda. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Santi. Lanjut lagi, nanti ada wawancara dengan Pak Gusti yang kemarin di Gianyar. Baiklah, mari kita tutup dengan para Mas Santi ya. Om Santi, Santi, Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Astungkara Santi dikasih kesempatan yang luar biasa buat hadir di Gianyar Bali bersama dengan Bapak Gusti nggih Pak nggih. Baiklah Pak Gusti, sebelumnya kenalan dulu untuk di channel Santi Dharma Chandra ini tentang Pak Gusti. Om Swastiastu. Nama saya I Gusti Made Agus Susana. Saya sebagai petajuh Desa Datbono atau Indonesia. Dan sekaligus saya sebagai pembina kecak. Yang kurang lebih saya mulai membina cak tahun 1989. Oh luar biasa loh. Banyak. Santi belum lahir tuh. Ya belum lahir. Dan kami pun ikut cak yaitu tahun 1974. Ketika itu saya sebagai dalang, akan tetapi saya masih kecil, masih kelas 4 SD. Iya. Pak, ini kan tentang seni ya. Di Gianyar itu kan seninya banyak sekali, nggak kurang-kurang seperti itu ya. Jadi kalau untuk apa dari Bapak sendiri, untuk peran seni sebagai di masyarakat itu apa sih Pak manfaatnya? Ya, kalau seni tiada lain adalah untuk menghaluskan jiwa. Menghaluskan jiwa. Walaupun bagaimana proses pembelajaran yang di bangku sekolah, di masyarakat, kalau jiwanya tidak halus berarti pelajaran itu tidak akan masuk. Pada contohnya, ketika Arjuna mendapatkan anugerah itu akan hilang. Karena apa? Karena jiwanya belum halus. Jadi tujuan daripada seni itu tiada lain adalah untuk menghaluskan jiwa. Oh seperti itu ya. Terus satu lagi nih Pak, pertanyaan Santi. Karena kan Santi biasanya itu tinggal di Jakarta ya kan, baru tinggal di Bali. Untuk apa manfaat seni, untuk apa agar ingat ke leluhur Nusantara itu berpengaruh nggak sih Pak? Ya, sangat berpengaruh. Karena yang namanya seni dan budaya itu kan merupakan akar daripada bangsa Indonesia. Oh seperti itu. Jadi akarnya ini. Jadi kenapa saya katakan akar? Karena budaya itu budidaya cipta rasa dan karsa manusia. Oleh karena demikian manfaatnya banyak sekali. Di mana? Satu dari segi ekonomi. Jadi dengan seni itu mendatangkan juga devisa karena para tamu datang untuk menonton. Yang kedua untuk merekatkan persatuan dan kesatuan. Makanya ada event-event seni baik tingkat internasional maupun tingkat nasional. Nah di samping juga sebagai yang disebut dengan budaya itu kan ada kataksis. Kataksis itu ketika entakan budaya itu kan bagus, dia itu akan sehat. Oh luar biasa. Ya banyak. Tapi ngobrol sama Pak Gusti seru juga ya. Nambah pertanyaan lagi boleh dong Pak? Boleh kan? Nah kan banyak tuh kalangan anak muda itu yang suka tawuran, apalagi kadang kalau saya lihat kayak di luar daerah Bali ya, kalau di Bali jangan diragukan lah untuk seninya ya. Kayak tawuran terus ikut hal-hal yang negatif seperti itu kan. Untuk seni sendiri itu meredam hal-hal negatif seperti itu nggak sih Pak, peran seni itu? Sangat meredam. Kenapa saya katakan demikian? Dengan dia memahami atau melakoni seni, jiwanya itu akan halus. Tidak mungkin jiwa keras itu akan muncul. Oleh karena itu diutamakan sekali. Makanya dimanapun, makanya kan ada budaya itu kita merupakan ada 5 unsur yang harus kita lakukan. 5 unsurnya apa Pak? Satu adalah unsur legalitas. Yang dua unsur integritas. Yang ketiga adalah harmoni. Yang ketiga adalah lingkungan. Yang keempat itu berkelanjutan atau bermanfaat. Makanya seni dan budaya itu amat bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan bangsa Indonesia umumnya. Berarti Santi bisa menyimpulkan seni juga bisa meredam radikalisme gitu-gitu ya Pak ya? Sangat bisa. Harus belajar di Gianyar Bali loh, ya kan? Anak-anak pemuda khususnya yang di luar Bali ya kan, untuk ingin mencintai tentang Nusantara harus belajar tentang seni. Seperti apapun ya Pak ya. Seni itu dalam artian luas. Ada seni tabuh, ada seni tari, ada seni musik, ada seni lukis, ada seni patung, seni sastra juga ada. Pak, Santi pengen belajar seni tari di Bali, bisa nggak sih belajar di Gianyar? Oh iya, amat bisa. Karena kami welcome. Karena kami juga ada sanggar banyak di sini. Ada sanggar Sunari, ada sanggar Paripurna, ada sanggar BMC, ada sanggar Bono Alit. Oh luar biasa. Nanti untuk keseruannya
semuanya bisa tonton di channel Santi Dharma Chandra ya. Jangan lupa untuk Bapak juga tonton, subscribe channel Santi Dharma Chandra. Terima kasih Matur Suksma sudah kesempatannya untuk di channel ini. Suksma.